Di sebuah desa terpencil bernama Sungai Aur, berdiri sebuah rumah yang selalu dianggap angker. Tak seorang pun berani menempatinya, hingga seorang bidan muda bernama Rahmah datang dengan keyakinan bahwa semua itu hanyalah tahayul belaka. Namun siapa sangka, rumah itu menyimpan rahasia kelam antara dunia medis dan dunia gaib, antara kesombongan manusia dan kutukan dari alam gaib. Inilah kisah Rahmah, ketika akhlak kasar membawa bala besar. Rahmah masih ingat betul hari ketika ia menerima surat penugasan. Surat itu datang dengan kop resmi Dinas Kesehatan, tinta biru yang sedikit luntur di ujungnya, dan stempel bulat yang menegaskan ia harus berangkat ke sebuah desa terpencil bernama Sungai Aur. Sebagai seorang bidan muda program PTT, Rahmah tidak punya banyak pilihan. Ia baru saja lulus, penuh semangat, dan masih menyimpan idealisme bahwa ilmu medis bisa menyelamatkan siapa saja, di mana saja. Namun semangat itu pelan-pelan terguncang saat ia tahu Sungai Aur adalah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi di balik perbukitan dan rimba lebat. "Kenapa harus aku yang dikirim ke sana?" gumamnya kesal. "Tempat itu angker, Mbak. Kata orang, rumah dinas bidan di sana tidak pernah ada yang betah lebih dari setahun," bisik seorang rekan kerja sebelum keberangkatannya. Rahmah hanya tertawa sinis. Ia tak percaya hal-hal mistis. Baginya, semua cerita itu hanyalah dongeng yang diwariskan dari mulut ke mulut. "Kalau ada hantu, biar aku suntik sekalian. Selesai perkara," ujarnya dengan nada sombong. Kata-kata itulah yang tanpa sadar menjadi cikal bakal dari akhlak kasar yang kelak memanggil bala besar ke hidupnya. Perjalanan ke desa. Jalan menuju Sungai Aur tidak mudah. Mobil tua milik dinas hanya bisa mengantar sampai ke kecamatan terakhir. Sisanya, Rahmah harus naik ojek motor, menyusuri jalan tanah berkelok, melewati hutan bambu yang rimbun, dan menyeberangi jembatan gantung yang bergoyang setiap kali diterpa angin. Di sepanjang perjalanan, ia melihat beberapa penduduk yang menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik, ada yang sengaja menghindar, seolah-olah kedatangannya sudah lebih dulu mereka ketahui, dan bukan dengan perasaan senang. Sampai akhirnya, di tepi desa, seorang lelaki tua menghampiri. "Nak, kau bidan baru itu ya? Rumahmu di sebelah balai desa, tapi jangan kau keras kepala. Rumah itu ada penghuninya." Rahmah mendengus. "Penghuni? Maksudnya hantu?" Saya tidak percaya begituan, Pak." Lelaki tua itu hanya menggeleng, wajahnya muram. "Semoga lidahmu tidak menjadi doa, Nak." Rumah dinas yang sunyi. Rumah dinas itu berdiri agak terpisah dari rumah warga. Cat dindingnya mengelupas, jendela kayu tua berderit setiap kali angin lewat, dan halaman depannya dipenuhi ilalang yang meninggi hingga sebatas pinggang. Begitu Rahmah membuka pintu, aroma lembab bercampur tanah basah langsung menyeruak. Di ruang tamu ada meja kayu yang sudah retak, dan di salah satu sudut tergantung lesung kecil yang seolah menunggu dipukul. Rahmah merinding sesaat, tapi buru-buru menepis perasaan itu. "Tempat ini cuma kotor, tidak lebih," katanya dengan suara keras mencoba meyakinkan diri. Malam pertamanya di rumah itu, Rahmah susah tidur. Angin berdesir melalui celah jendela, menimbulkan suara lirih yang mirip bisikan. Lalu, samar-samar ia mencium bau jamu yang khas, hangat, bercampur aroma kunyit dan sereh. Padahal ia tidak merebus apapun. Paling dari dapur tetangga, pikirnya. Ia menutup mata, memaksa tidur, namun telinganya menangkap bunyi aneh, duk, 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 seperti suara alu menumbuk padi, padahal tidak ada siapapun di halaman. Rahmah mencoba mengabaikan, tapi suara itu terus berulang, makin lama makin jelas hingga bulu kuduknya berdiri. Dengan wajah menegang, ia bangkit, menyalakan lampu senter, dan membuka pintu. Kosong.
Hanya halaman gelap dan ilalang bergoyang. Sudahlah, jangan bodoh, ujarnya dengan nada marah pada dirinya sendiri. Ia menutup pintu dengan kasar, lalu kembali ke ranjang. Namun, jauh dalam hatinya, ketidaknyamanan sudah mulai tumbuh. Pasien pertama. Keesokan harinya, seorang ibu datang membawa anak kecil yang demam tinggi. Rahmah segera menyiapkan termometer, alat suntik, dan obat penurun panas. Namun ibunya tampak ragu. Kalau biasanya Bu Rumi yang obati, ucapnya pelan. Bu Rumi? Siapa itu? Tanya Rahmah heran. Tabib desa ini, almarhumah. Maksudnya, sang ibu mendadak berhenti bicara, wajahnya pucat. Rahmah tidak ambil pusing. Ia memberi obat sesuai prosedur medis. Anak itu sempat tenang, tapi menjelang sore, demamnya kambuh lagi. Sang ibu panik lalu meninggalkan rumah Rahmah sambil berbisik. Saya cari ramuan Bu Rumi. Rahmah mengerenyit. Orang-orang desa ini masih percaya tahayul. Lihat saja, besok pasti sembuh karena obatku. Bukan ramuan gaib, katanya dalam hati, penuh kesombongan. Malam itu, sebelum tidur, Rahmah kembali mencium bau jamu. Kali ini lebih pekat, menusuk sampai ke tenggorokan. Ia mencoba mencari sumbernya, tapi dapur kosong. Yang lebih mengganggu, suara lesung kembali terdengar, lebih keras dari semalam. Duk, duk, duk. Rahmah menutup telinganya dengan bantal, memaki keras-keras. Cukup, aku tidak takut. Ini cuma permainan pikiran. Namun di luar sana, seolah ada yang tertawa lirih, samar, seakan mengejek keyakinannya. Bisikan di tengah malam. Sekitar tengah malam, Rahmah terbangun. Jantungnya berdetak cepat. Di telinga ada bisikan halus, begitu dekat, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Jangan kasar, jangan sombong, kau di sini tamu. Rahmah terlonjak, tubuhnya gemetar. Ia berusaha menyalakan lampu, tapi saklarnya macet. Senter pun mendadak mati. Gelap total menyelimuti ruangan. Dalam gelap itu, ia melihat bayangan samar seorang perempuan tua berdiri di dekat meja kayu. Wajahnya tidak jelas, hanya siluet dengan selendang panjang. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap, lalu perlahan hilang seperti kabut. Rahmah menutup mulutnya agar tidak berteriak. Untuk pertama kalinya, ia sadar ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis, apalagi dengan logika. Namun, bukannya takut, Rahmah justru berbisik lirih dengan nada menantang. Kalau kau memang ada, tunjukkan dirimu. Aku tidak akan kalah dengan tahayul. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, Rahmah sudah menapaki awal dari jalan gelap. Jalan yang akan mempertemukannya dengan sosok Bu Rumi, tabib gaib yang menunggu penerusnya. Malam kedua Rahmah di rumah dinas terasa lebih berat daripada malam pertama. Jika sebelumnya hanya suara lesung samar dan bau jamu yang menusuk, kali ini rumah itu seperti hidup, berbicara dengan caranya sendiri. Rahmah mencoba tidur lebih cepat. Seharian ia sibuk membersihkan dapur, menyapu halaman, dan menata alat medis yang dibawanya dari kota. Badannya lelah, pikirannya pun berharap bisa terlelap. Namun begitu lampu dimatikan, rasa gelisah muncul, seolah ada mata-mata tak kasat mata yang menatap dari setiap sudut ruangan. Suara dari dapur. Sekitar pukul 11 malam, Rahmah terbangun oleh bunyi berisik dari dapur. Awalnya ia mengira tikus atau kucing liar yang masuk, tapi suara itu bukan derap kecil hewan, melainkan bunyi jelas panci dan sendok yang bergeser. Grok, klang, kling. Rahmah menggertakkan gigi. Ia benci merasa ditakuti. Dengan langkah cepat, ia membawa senter dan menyalakan lampu minyak kecil. Sesampainya di dapur, semuanya tetap pada tempatnya. Panci, wajan, sendok, tak ada yang bergeser sedikit pun. Kalau ini ulah warga yang mau ngerjain aku, mereka salah orang. Gumamnya kesal. Ia menyalakan kembali senter,
memastikan pintu terkunci. Namun tepat saat ia hendak kembali ke kamar, suara baru terdengar. Suara perempuan yang lirih menyanyikan tembang kuno. Suaranya lembut, merdu, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Lagu itu terdengar dari arah sumur belakang rumah. Oi, lala, oi, lala. Rahmah berhenti di ambang pintu, jantungnya berdegup kencang. Logika medisnya mencoba menolak, mungkin itu suara penduduk yang lewat. Tapi siapa yang akan bernyanyi di dekat sumur tengah malam? Cermin retak. Keesokan harinya, Rahmah memeriksa dirinya di depan cermin tua di kamar. Cermin itu berbingkai kayu jati, jelas peninggalan penghuni lama. Saat ia merapikan rambut, tiba-tiba ada bayangan lain di cermin. Seorang perempuan tua berdiri di belakangnya, mengenakan kebaya lusuh dan selendang hitam. Rahmah terperanjat, menoleh ke belakang, kosong. Ia menatap cermin lagi, bayangan itu sudah hilang, tapi kaca cermin kini retak membentuk garis miring panjang. Dasar rumah sialan, teriaknya sambil menutup cermin dengan kain. Namun kata-katanya yang kasar itu hanya membuat suasana rumah semakin berat. Udara seolah menekan dadanya, dan Rahmah merasa dipantau lebih intens. Pasien yang kembali. Siang itu, ibu yang kemarin datang kembali membawa anaknya. Kali ini anak itu tampak lebih segar, wajahnya tidak lagi pucat. Syukurlah sudah agak sembuh, ramuan Burumi yang menolong, kata sang ibu dengan senyum lega. Rahmah tercekak. Ramuan? Bukankah saya sudah beri obat? Iya Bu Bidan, tapi tidak ada perubahan. Baru setelah saya oleskan ramuan Burumi semalam, panasnya turun. Nama itu kembali terdengar, Burumi. Rahmah mencoba bertanya lebih jauh, namun si ibu langsung pamit dengan cepat, seolah takut berbicara terlalu banyak. Di benaknya, Rahmah mulai bertanya-tanya, siapa Burumi sebenarnya? Tabib yang katanya sudah meninggal, tapi ramuan dan namanya masih hidup di bibir warga. Bau jamu yang menggila. Malam berikutnya, bau jamu bukan lagi samar, kali ini sangat kuat, memenuhi seluruh rumah. Aroma kunyit, jahe, kencur dan rempah lainnya bercampur menjadi kabut tak terlihat. Rahmah bahkan merasa seolah-olah ada kuali besar yang sedang merebus ramuan di dapur. Ia memberanikan diri berjalan ke sana. Benar saja, di atas tungku tua, tampak periuk tanah liat mengepulkan asap tipis. Padahal siang tadi, ia yakin betul tungku itu kosong. Tiba-tiba, periuk itu bergoncang sendiri, tutupnya terangkat sedikit, dan dari dalam keluar suara serak seorang perempuan. Jangan kasar, nak. Jangan sombong. Kalau kau ingin tinggal di sini, belajar rendah hati. Rahmah terdiam, tubuhnya kaku. Jari-jarinya gemetar memegang senter, tapi ego dan keras kepalanya lebih besar daripada rasa takut. Ia berteriak, "Aku tidak butuh ramuanmu, aku bidan, aku punya ilmu medis, pergi kau dari rumahku." Periuk itu meledak kecil, pecah menjadi serpihan, asap memenuhi ruangan, dan dari dalam asap terdengar suara tawa parau yang membuat darah Rahmah terasa membeku. Gangguan yang nyata. Sejak malam itu, gangguan semakin nyata. Pintu depan berderit orek terbuka sendiri meskipun sudah diganjal kayu. Tirai bergoyang padahal angin tak bertiup. Bayangan hitam sering melintas di dinding, menghilang ketika Rahmah menoleh. Yang paling mengganggu, setiap kali ia hendak tidur, suara lesung selalu terdengar. Tidak hanya dari luar, tapi kini terdengar tepat di ruang tengah. Duk, duk, duk. Rahmah akhirnya tidak tahan. Ia keluar kamar, mendapati lesung kecil di sudut ruang tengah bergerak sendiri, seperti ada yang menumbuk di dalamnya. Namun yang tampak hanyalah lesung kosong.
Di tengah rasa takut bercampur marah, Rahmah menendang lesung itu hingga terbalik. Ia berteriak kasar, "Berhenti, aku tidak takut dengan kalian semua. Kalau berani, muncul sekalian." Sekejap, rumah menjadi hening. Hening yang begitu mencekam hingga Rahmah menyesal membuka mulutnya. Lalu perlahan dari arah jendela muncul wajah pucat seorang perempuan tua dengan mata kosong dan senyum dingin. Rahmah berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Itu pertama kalinya ia benar-benar merasa kalah. Pesan tersirat. Keesokan harinya, Rahmah menemukan sesuatu di depan pintu rumah, segenggam daun kering yang diikat benang merah. Ia tidak tahu siapa yang menaruhnya. Saat disentuh, daun itu mengeluarkan aroma jamu yang sama seperti semalam. Di samping ikatan daun itu ada secari kertas kusam, tulisannya hampir pudar. Tulisannya membaca, "Akhlak kasar, bala besar, hormati yang menjaga." Rahmah tertegun membaca tulisan itu, sebagian dirinya masih ingin menolak, menyebut semua ini kebetulan, tapi hatinya mulai goyah. Ada sesuatu di rumah ini, dan ia tidak bisa lagi menutup mata. Untuk pertama kalinya ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa benar-benar selamat di desa ini jika terus mengandalkan kesombongan? Dan dari jauh, dari dalam rumah kosong itu seakan terdengar suara lirih seorang perempuan tua berulang-ulang, "Belajar rendah hati, belajar rendah hati." Hari-hari Rahmah di Sungai Aur berjalan dalam tekanan. Setiap pagi, ia berusaha menjalani rutinitas normal sebagai bidan, memeriksa pasien, memberi penyuluhan sederhana, dan menyalurkan obat dari puskesmas. Namun, setiap malam, rumah itu menolak untuk menjadi normal. Rumah itu selalu hidup, berbisik, bahkan menuntut. Rahmah mencoba menutup telinga, menolak percaya. Tapi semakin ia kasar dan keras kepala, semakin kuat pula gangguan yang ia alami. Seperti ada satu pesan yang berulang-ulang ingin ditanamkan di dalam benaknya. Jangan sombong, jangan kasar. Pasien yang tak tertolong. Suatu sore, seorang lelaki datang tergopoh-gopoh membawa istrinya yang pucat dan lemah. Perempuan itu sedang hamil 7 bulan. Namun tubuhnya kejang-kejang dengan demam tinggi. Rahmah segera mengambil tindakan medis sesuai prosedur. Ia mengukur tekanan darah, menyiapkan suntikan, dan mencoba menenangkan keluarga pasien. Namun, hasilnya nihil. Perempuan itu tetap mengerang, tubuhnya semakin panas. Rahmah frustrasi. Ia tahu betul ini bukan sekedar penyakit biasa, tapi infeksi berat yang harus ditangani dengan fasilitas rumah sakit. Sayangnya, jarak rumah sakit terdekat lebih dari 3 jam perjalanan melewati hutan dan jalan berbatu. Mustahil pasien itu bertahan jika dipaksakan malam itu juga. Keluarga pasien mulai panik. Mereka berbisik satu sama lain, lalu salah satu di antara mereka berkata lirih, "Mungkin kita perlu ramuan Bu Rumi?" Rahmah menoleh dengan tatap tajam. "Sudah kubilang, jangan percaya tahayul. Obatku jauh lebih ampuh daripada ramuan yang tidak jelas asal-usulnya." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, terdengar suara pintu dapur berderit. Dari arah sana, aroma jamu kembali menyelimuti ruangan. Bau kunyit, daun sirih, dan rempah hangat menusuk hidung semua orang. Keluarga pasien saling berpandangan. Wajah mereka pucat bercampur harapan. Rahmah mencoba menahan emosi. "Ini hanya kebetulan," katanya dengan suara bergetar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu
tidak ada kebetulan di rumah itu.
Rahmah yang tersudut. Setelah kejadian itu, Rahmah tidak lagi bisa mengingkari. Ia memang melihat Burumi, entah arwah atau bayangan gaib. Pertemuan itu membuatnya semakin resah. Di hadapan warga, ia tetap mencoba tegar, menegakkan wibawa sebagai bidan. Tapi di balik itu, setiap malam ia menangis, merasa hidupnya direbut oleh sosok yang seharusnya sudah tiada. Namun semakin ia keras kepala, semakin kuat pula gangguan dari rumah angker itu. Bayangan, suara, aroma jamu, bahkan bisikan di telinganya. Semua mengarah pada satu hal, akhlak kasar membawa bala besar. Dan Rahmah tahu, jika ia tidak berubah, bala itu akan datang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Gangguan di rumah Rahmah tidak lagi berhenti pada dirinya. Semakin hari, semakin banyak warga desa Sungai Aur yang ikut merasakan dampaknya. Seakan-akan rumah itu tidak hanya menegur Rahmah, tapi juga menebarkan bala karena kesombongannya.
Rahmah kini tidak lagi sekadar berhadapan dengan gangguan. Bala yang sebelumnya melanda warga desa kini berbalik mengurung dirinya secara langsung. Rumah dinas yang ditempatinya sudah tidak terasa seperti tempat tinggal, melainkan penjara yang penuh teror. Malam demi malam, ia semakin kehilangan pegangan. Suara lesung bukan lagi sekadar dentuman, melainkan gema yang bergaung di dalam kepalanya. Kadang bunyinya terdengar sangat dekat, seolah ada yang menumbuk tepat di samping telinganya. Kadang suara itu berulang tanpa henti hingga membuat Rahmah ingin menghantamkan kepalanya ke dinding. Tubuh yang membusuk hidup-hidup. Suatu pagi, Rahmah terbangun dengan rasa perih di tangannya. Saat ia membuka selimut, ia terkejut melihat kulit pergelangan tangannya menghitam, seperti luka membusuk. Bau anyir menusuk hidungnya. Ia mencoba membersihkan dengan alkohol medis, namun bukannya membaik, luka itu malah melebar. Rahmah menangis ketakutan. Ia yang biasanya menyembuhkan orang, kini merasa tubuhnya sendiri mulai dihancurkan perlahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Setiap kali ia menatap luka itu, ia teringat bisikan Bu Rumi. Akhlak kasar, bala besar. Bayangan di cermin. Cermin retak di kamarnya kembali mengganggu. Kali ini, meski sudah ditutup kain, ia mendengar suara lirih dari balik cermin. Waktumu hampir habis. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain itu. Ia terjerit kaget. Bukan wajahnya yang terpantul, melainkan wajah mayat. Matanya kosong, bibirnya hitam, tubuhnya membusuk. Dan wajah itu adalah dirinya sendiri. Rahmah terhuyung mundur hingga terjatuh. Ia berteriak, tapi suaranya tertelan ke heningan rumah. Cermin itu bergetar, lalu retakan kaca melebar, seolah hendak pecah. Kalau kau tidak berubah, kematian menjemputmu, bisik suara itu. Bayangan kematian. Sejak malam itu, Rahmah mulai dihantui oleh satu bayangan yang berulang-ulang. Dirinya sendiri tergeletak di ranjang dengan tubuh membusuk. Warga berkerumun tapi tidak ada yang menolong. Bayangan itu muncul bukan hanya di cermin, tapi juga di lantai, di dinding, bahkan di tatapan orang lain. Seakan semesta menegaskan bahwa itulah akhir hidupnya jika ia tidak berubah. Rahmah mulai merasa waktunya benar-benar hampir habis. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, rambutnya rontok, seolah ia sakit keras. Padahal secara medis tidak ada diagnosis yang jelas. Kesadaran yang tertunda. Suatu malam, Rahmah duduk di depan lesung kecil yang selama ini menakutinya. Tangannya gemetar, matanya berlinang. Ia akhirnya berbisik lirih. Bu Rumi, kalau memang kau masih ada, aku mohon ampun. Aku sombong, aku kasar, aku ingin belajar rendah hati, tapi tolong jangan siksa warga lagi. Untuk pertama kalinya, suara lesung berhenti total. Rumah menjadi sunyi. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara lembut jauh berbeda dari sebelumnya. Sudah waktumu belajar, Rahmah, tapi perjalananmu belum selesai. Kau harus menebus kesalahanmu.
Rahmah menunduk, air matanya mengalir deras. Ia sadar ia tidak bisa melarikan diri. Jika ia ingin selamat, ia harus menghadapi Bu Rumi dan dunia gaib yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Bayangan yang menunggu. Malam itu, Rahmah mencoba tidur, tapi sebelum matanya benar-benar terpejam, ia melihat bayangan samar di sudut kamar, dirinya sendiri dalam wujud mayat tersenyum dingin. Bayangan itu berbisik, "Besok kau akan tahu apakah kau layak hidup atau mati." Rahmah terbangun dengan tubuh menggigil. Ia tahu keesokan hari akan menjadi penentuan nasibnya, antara benar-benar mati atau menemukan jalan baru. Dan di luar sana, suara lesung terdengar sekali lagi. Kali ini hanya satu kali. Duk, seakan menjadi tanda bahwa waktu Rahmah hampir habis. Rumah angker jadi rumah penyembuhan. Sejak saat itu, rumah dinas yang dulunya dianggap angker berubah fungsinya. Warga tidak lagi takut, justru datang mencari pertolongan. Ada yang membawa anak sakit, ada yang meminta ramuan, ada yang sekedar datang memohon doa. Rahmah kini melayani dengan rendah hati. Ia tetap menggunakan ilmu medis ketika dibutuhkan, namun jika tidak cukup, ia menurunkan ego dan meracik ramuan dengan bimbingan gaib Bu Rumi. Warga mulai menyebut rumah itu bukan lagi rumah angker, melainkan rumah penyembuhan. Namun bagi Rahmah, setiap kali mendengar suara lesung bertalu di malam hari, itu bukan sekedar bunyi biasa, melainkan pengingat bahwa ia pernah hampir mati karena kesombongan. Jeritan sunyi. Meskipun hidup Rahmah tampak tenang, ia tahu bayangan kematian masih mengintainya. Setiap kali ia berbuat kasar, meski hanya sekilas, cermin retak di kamarnya kembali bergetar. Dan setiap kali ia terlupa berterima kasih, suara lesung terdengar lebih keras, seolah mengingatkan, akhlak kasar, bala besar. Rahmah mengerti, ia tidak bisa lari dari perjanjian itu. Hidupnya kini berjalan di antara dua dunia, dunia medis dan dunia gaib. Ia bukan lagi sekedar bidan, melainkan penjaga warisan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rahmah masih menyimpan rasa takut. Sebab ia tahu, sekali saja ia tergelincir ke dalam kesombongan, jeritan sunyi yang dulu pernah ia dengar akan datang kembali, menuntut nyawanya. Dan bila hari itu tiba, tidak ada ramuan atau obat yang bisa menyelamatkannya. Rahmah akhirnya belajar bahwa kesombongan adalah pintu bagi bala besar. Ia menemukan bahwa dunia medis tak bisa berdiri sendiri tanpa rasa rendah hati. Dan dunia gaib tak bisa diabaikan begitu saja. Namun, apakah janji Rahmah kepada Bu Rumi akan selalu ia tepati? Ataukah suatu hari, jeritan sunyi akan kembali menuntut nyawanya? Karena di dunia ini, tidak semua cerita berakhir dengan damai. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian ingin kisah horor nyata lainnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mencekam berikutnya. Hati-hati, malam ini mungkin giliranmu yang mendengar lesung bertalu di kegelapan.